أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kakek habis sholat ada itu sarapan dulu Pak kawan. Jemaah. Habis sholat ya. Ada ini? Oh iya sudah. Buka korban itu kan. Oh iya. Iya iya. Masalah tak tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Muhajirin yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan salat Idul Adha secara berjamaah, serta selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya dan kepada pengikut-pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada solat Idul Adha pada pagi hari ini kita akan mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun yang akan menjadi khotib dan imam solat kita pada hari ini adalah Al-Ustadz Habib Abdullah Asgab SE MSI CRSS, dan mereka sudah berada
di tengah-tengah kita. Namun terlebih dan untuk muazim kita, kami mohon kepada Adinda Amin Khairi. Namun sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, saya akan melaporkan, yaitu setelah sholat Idul Adha nanti kita akan mengadakan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban yang terkumpul di Masjid Jami Al-Muhajirin sampai saat ini yaitu 9 ekor sapi, 6 diantaranya arisan dari jemaah kita dan 3 ekor lainnya dari warga, dan kambing sebanyak 12 ekor, dan akan kita bagikan kepada 910 penerima. Itulah laporan pagi ini. Kemudian kami sekedar mengingatkan. Oh ya, saya telah lupa. Ada kita alhamdulillah mendapat bantuan dari gubernur kita Bapak Herman Deru, yaitu 1 ekor sapi. Kemudian kami mengingatkan, karena sholat Idul Adha ini setahun sekali, yaitu maka kami akan mengingatkan sholat Idul Adha ini adalah sebanyak 2 rakaat, dan setiap rakaatnya yaitu 7 takbir, dan dalam setiap takbirnya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian pada rakaat kedua sebanyak 5 takbir dengan ucapan yang sama. Sebelum kita sholat, kita terlebih dahulu akan mendengarkan yaitu kata sambutan dari ketua masjid kita yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rohamsi SAG MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada Al-Ustaz Al-Habib Abdullah As-Sagaf yang insyaallah pada pagi hari ini akan mengimami dan khutbah pada kesempatan sholat Idul Adha ini. Para penasihat, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan jemaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang kami banggakan. Pertama, kami mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikannya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita pada pagi hari ini berniat untuk melaksanakan rakaat ibadah di Masjid Jami Al-Muhajirin ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau usaha kita semua pada saat hari ini dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin sampaikan. Yang pertama, marilah di tengah jamaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan rangkaian ibadahnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat ini mereka sedang melaksanakan rukun wajib, yakni melempar jumroh di Mina. Di tengah itu juga marilah kita doakan agar semoga jamaah haji kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempurnaan iman, sehingga mereka dapat melaksanakan rakaat ibadah haji itu dengan sempurna
Dan kita doakan mudah-mudahan jemaah haji kita, utamanya juga ada di komplek kita ini ada 3 suami istri yang melaksanakan ibadah haji di sana. Semoga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di sini insya Allah akan juga melaksanakan ibadah sunnah, yakni melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Walaupun sunnah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena banyak keutamaannya bagi kita yang tinggal di tanah air ini, sementara mereka yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan juga mudah-mudahan kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, kiranya Allah memberikan rezeki kepada kita semua dan kesempatan serta kekuatan sehingga kita melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, juga kita pada hari ini setelah sholat akan melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah, di masjid kita ini ada 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing, satunya dari Pak Gubernur Haji Herman Deru. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kepada keluarganya juga sehingga melaksanakan tugasnya hingga akhirnya. Bapak Ibu, kami mencatat tidak kurang dari 20 ekor sapi dan kambing di komplek kita ini. Kita harapkan yang ada di RT-RT akan bisa mengcover seluruh warganya dan bagi yang tidak mendapatkan kupon atau jatah daging, insya Allah di masjid akan kita berikan semua. Jadi tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan daging kurban pada kurban tahun ini. Dan mudah-mudahan bagi yang berkurban Allah sempurnakan imannya, Allah berikan rezeki serta kesehatan kepada keluarganya, dan Allah terima amal pahalanya. Kita pun juga mendoakan mudah-mudahan di tahun yang mendatang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berkesempatan kurban di tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan lapangan rezeki dan kekuatan iman sehingga dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun mendatang. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan kali ini juga kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita sempurna keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya kami mengajak seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan kurban ini agar kiranya setelah sholat ini mari kita buka puasa bersama di rumahnya Pak Abu atau Sahbudin. Jadi kepada panitia yang akan bekerja diharapkan untuk sarapan pagi dahulu, nanti baru ganti pakaian untuk melaksanakan kurban pada pukul 8 insya Allah. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan kata sambutan dari ketua masjid kita. Namun sebelum kita melaksanakan sholat, saya ingatkan kembali bahwa niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'mumam lillahi ta'ala. Demikian sholat kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلوا سنة عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر ولله الحمد. La
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم هججا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور آخرين يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم كون الإسلام وانصرنا على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Maha suci Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isi yang ada di dalamnya dengan sempurna, baik yang ada di udara, di darat maupun di laut, dan semuanya diperuntukkan bagi manusia. Salawat beriring salam, semoga kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik atas segenap makhluk, beserta para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa. Itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal kehidupan. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Takwa juga mengandung arti mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Dengan bertakwa kita menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan diberikannya jalan keluar terhadap problem kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang mukmin dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah menjadi penjamin orang mukmin. Allah pasti mengabulkan permohonannya. Allah menetapkan apa saja dengan ukuran tertentu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rizki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji karena terkait dengan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan karunia ilahi, namun tidak semua orang bisa meraihnya karena berbagai sebab. Betapa banyak orang yang memiliki kecukupan harta, sehat fisik dan rohaninya, namun ia tidak sungguh-sungguh berniat berangkat ke Baitullah Al-Haram, sehingga ia tidak dapat menyambut panggilan Allah itu. Sebaiknya berapa banyak orang yang berniat haji, ingin berangkat ke tanah suci Makkah, namun mereka tidak memiliki kemampuan harta, mengalami sakit atau yang lainnya, atau halangan yang lainnya, mereka tidak bisa melaksanakan itu. Di negeri kita ini banyak orang-orang yang tergolong ekonomi lemah, tetapi mereka niat yang kuat untuk ikhlas untuk menunaikan ibadah haji. Dengan karunia ilahi, mereka dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah dengan mengumpulkan dana bertahun-tahun dari hasil jerih payahnya sebagai kuli bangunan, tukang becak, buruh gendong, loper koran, dan kerja berat lainnya. Bagi orang-orang yang beriman, ibadah haji memiliki pesona dan daya tarik luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang sudah berhaji berkali-kali ingin mengulanginya lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan kamu bisa menghitungnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat ilahi, Rabb yang menciptakan kita, dan kita selalu mengucapkan hamdalah yang merupakan ungkapan syukur dalam bahasa lisan, optimisme dan berpola pikir positif atau positive thinking merupakan bahasa kejiwaannya. Dalam konsep syukur berlaku konsep ziyadah, yaitu peningkatan, penumbuhan dan pengembangan, baik yang bersifat penambahan atau adiktif maupun perkalian atau multiplikatif. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah nanti, atau yang dinamakan hari tasyrik, selama 4 hari berturut-turut kita berada dalam suasana Idul Adha, hari raya terbesar bagi umat Islam. Ucapan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dengan penuh hikmah dan penghayatan atas kebesaran Allah, Tuhan pencipta alam, pemelihara dan pembimbing manusia. Pada hari ini, jutaan saudara kita dari seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah haji. Di antara mereka ada para aulia, orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang mulia lainnya. Ada di antara mereka bukanlah orang-orang yang berkecukupan, tetapi karena niat mereka yang sangat kuat dengan cara hidup yang hemat, mereka menabung sedikit demi sedikit di balik keterbatasan hidup yang harus dihadapinya, semata untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prosesi ibadah haji itu merupakan simbolisasi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan sebagai landasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat, berikhtiar dan optimisme sebagai budayanya, sebagai konsekuensi dari prinsip tauhid, membangun untuk meraih kejayaan, masa kekinian ad-dunya dan masa kenantian al-akhirah, serta terbebasnya dari kepedihan api neraka, kesulitan, kerumitan dan kepedihan hidup sebagai cita dan tujuannya. Surah Al-Baqarah ayat 201. Itulah yang terungkap dalam salah satu doa tawaf. Ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan pergerakan, sangat dinamis di dalam dimensi, posisi, ruang dan waktu. Memang itulah perjalanan hidup, selalu bergerak dalam dimensi, ruang dan waktu, yang dalam pergerakannya tersebut berujung kembali kepada Allah SWT. Tidak hanya diungkapkan pada saat mengalami musibah, tetapi sebagai ingat bahwa apapun yang kita lakukan, muaranya adalah ketertundukan dan kepatuhan kepada Yang Maha Kuasa dengan penuh keridhaan atau dengan penuh keterpaksaan. Pergerakan tersebut bukan dilakukan sendirian, akan tetapi setiap melakukannya sehingga terjadi pengumpulan, kompetensi dan interaksi antara jamaah, semangat ta'awun, saling membantu, dan egosentris seringkali berbenturan dalam prosesi haji tersebut, dan itu merupakan fakta kehidupan. Semoga segala amal ibadah haji yang telah kita laksanakan, terutama sholat Idul Adha yang baru saja selesai kita laksanakan, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan kesan yang untuk ketentraman jiwa dan kekuatan iman sebagai bekal untuk menempuh segala macam perjuangan hidup demi kejayaan agama, nusa dan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa saat setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari berikutnya adalah saat kita diperintahkan menyembelih hewan kurban yang dagingnya terutama akan dibagikan kepada kaum fakirin yang mampu. Kegiatan kurban seperti ini selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kepekaan kita kepada semua, terutama bagi saudara-saudara kita yang pada posisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Kita menyembelih hewan kurban merupakan upaya untuk meneladani sunnah bapak kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih anaknya semata wayang
dan anak yang telah lama dirindu kelahirannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adil dan maha kuasa. Keteguhan iman dan kerelaan berkorban kedua hamba dan kasih Allah tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyelamatkan Nabi Ismail dari ancaman maut dan digantikannya dengan seekor kambing. Dan dari peristiwa tersebut hingga saat ini kita perintah yang Allah perintahkan kita untuk dilaksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 108 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka janganlah salat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ingatlah, hidup pasti akan berakhir. Harta kekayaan yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan begitu saja, kecuali pahala kebajikan akan terus mengiringi kita hingga akhirat. Alangkah baiknya sekiranya umur yang masih tersisa ini kita akan untuk mengumpulkan bekal kelak di akhirat dengan amal-amal kebajikan, masuk di antaranya kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim memberikan contoh teladan tidak tentang yang pertama penting pengenalan hujjah, penentuan alasan rasional dalam proses kebenaran, namun akhirnya harus ditutup dengan kepatuhan dan ketundukan. Yang kedua, pentingnya membangun dalam skala zuriat generasi kekasih dengan pendekatan berbasis pada tilawah dan tarbiyah. Yang ketiga, pentingnya menekan generasi penerus untuk senantiasa menekan Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adha merupakan saat yang tepat melakukan bahan atas badi kita masing. Untuk pentingnya hari yang berbahagia kita mengambil pelajaran hikmah di balik ibadah kurban yang kita nanti pada sini. Yang pertama, hendaknya ibadah kurban yang kita lakukan dapat dijadikan sebagai lambang untuk menyembelih atau melenyapkan segala bentuk sifat kebinatangan yang mungkin ada pada diri masing-masing. Seperti sifat tidak mengenal halal dan haram, sombong, dengki, iri hati, serakah, rakus, riya atau suka pamer, ingin menang sendiri. Insya Allah dengan hilangnya dilakukannya kurban, maka semuanya akan hilang. Yang kedua, hendaknya semangat berkurban juga dijadikan sebagai motivasi untuk menghilangkan segala bentuk kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Baik kemungkinan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti korupsi, pornografi, perjudian, minuman-minuman keras, narkoba, atau bahkan kemungkaran yang berpotensi menggerogoti keimanan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah meskipun perintah menyembelih hewan kurban memang hanya satu kali dalam 1 tahun, dan itu hanya ditujukan ke orang mampu, tetapi memiliki sifat semangat dan kemauan untuk berkurban hendaknya tetap ada pada diri kita setiap saat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara, sifat semangat dan kemauan berkurban patut pula untuk diwujudkan dan dilestarikan. Itu dengan diantaranya dalam berbentuk kerelaan mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan suku, golongan dan organisasi ataupun partai untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Dan tidak sebaliknya seperti yang banyak terjadi sekarang ini, itu mengorbankan agama, nusa bangsa untuk kepentingan pribadi, keluarga, suku dan golongan ataupun partai. Tanpanya kesediaan dan kerelaan untuk berkorban, jangan harap masyarakat yang adil makmur, gemah, rifah, loh jinawi di bumi kita tercinta Indonesia ini akan segera terwujud. Bahkan tanpa kesediaan untuk berkurban, jangan pula diharap krisis dalam berbagai bidang kehidupan akan berakhir. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya dari mimpi yang mulia ini kiranya patut disampaikan harapan mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha tahun 43 ini dapat menumbuhkan baru kita di semangat untuk berkorban, baik berupa harta, jiwa kita, semangat dalam menumbuhkan budaya keteladanan dan meningkatkan solidaritas sesama kita,
dan juga semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara lebih baik dan lebih bergairah. Dan kita doakan semoga jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji pada saat ini akan menerima haji yang mabrur, dan terkhusus kepada jemaah Indonesia, Sumatera Selatan, Palembang, kembali dengan selamat, berkumpul dengan Tuhan, dengan mendapatkan ridho Allah, dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainaka sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka abtar. Wa rabbul karim. Fa'ani wa iyyakum fihi minati wa zakati. Wa taqabbani wa minkum wa tahwi wa sami'ul alim. Kulha wa astaghfirullahi wa lisan muslimin wal mu'minina faghfiruhu ghafur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. والحمد كثيرا وسبحانه بكرا وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارضهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم وذكر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.